Halo guys, ini bab terakhir kita. Nah, di sini kita akan membahas tentang struktur pasar. Disimak ya. Nah, apa sih struktur pasar itu? Struktur pasar atau industri di mana banyak terdapat penjual dan pembeli, dan setiap penjual ataupun pembeli tidak dapat memengaruhi keadaan di pasar. Struktur pasar itu juga adalah penggolongan produsen ke dalam beberapa bentuk pasar berdasarkan pada ciri-ciri sebagai berikut. 1. Jenis barang. 2. Banyaknya perusahaan dalam industri. 3. Kemudahan keluar atau masuk industri. 4. Peranan promosi. Next, faktor penting dalam struktur pasar. Sederhananya, terdapat pengkategorian dalam pasar untuk memudahkan mempelajari pasar itu sendiri. Inilah beberapa faktor penting dalam struktur pasar. Yang pertama, jumlah atau banyaknya perusahaan dalam pasar. Kedua, jenis barang yang diperjualbelikan. Yang ketiga, mudah tidaknya perusahaan masuk dalam pasar. Keempat, kemampuan penjual dan pembeli dalam memengaruhi pasar. Dan yang terakhir, informasi serta pengetahuan penjual dan pembeli terhadap pasar yang dihadapi. Selanjutnya ada bentuk-bentuk pasar. Berdasarkan bentuknya, maka pasar dapat dibedakan atas. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Yang kedua, pasar monopoli. Yang ketiga, pasar monopolistik. Yang keempat, pasar oligopoli. Yang kelima, pasar monopsoni. Yang keenam, pasar oligopsoni. Berikut penjelasan dari bentuk-bentuk pasar. Penjelasan dari pasar persaingan sempurna. Jenis pasar persaingan sempurna diperuntukkan pada persaingan yang berada di level paling besar. Maksudnya dikatakan sempurna karena di dalam pasar penjual sama-sama menjual barang sejenis dan tidak ada persaingan harga di dalamnya. Selain itu, para penjual dapat bebas keluar masuk pasar karena tidak adanya penghalang. Harga pasar murni ditentukan oleh mekanisme pasar atau tingkat permintaan dan penawaran. Contoh, pasar persaingan sempurna adalah perusahaan beras. Pasar monopoli. Berkebalikan dengan persaingan sempurna, pasar monopoli hanya terdapat satu penjual saja untuk jenis barang tertentu. Jadi dapat dipahami bila produsen tersebut akan memperoleh laba melebihi normal karena adanya hambatan masuk ke dalam pasar dan sekaligus sebagai price maker. Bayangkan sebuah perusahaan individu yang memiliki kontrol atas segalanya, dari kuota hingga harga. Itulah kekuatan mereka yang masuk dalam pasar monopoli. Contohnya seperti listrik yang dikelola PT PLN atau Persero. Next, pasar monopolistik. Jenis pasar ini mengumpulkan banyak penjual yang menghasilkan atau menjual produk yang berbeda-beda, yang membuat posisinya berada di antara pasar persaingan sempurna dan monopoli. Ciri dari pasar ini adalah tidak adanya homogenitas produk serta kebebasan bagi perusahaan-perusahaan baru untuk masuk ke dalam pasar. Contoh dari jenis pasar ini adalah restoran makanan cepat saji atau fast food, ayam goreng seperti KFC, McDonald's, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada pasar oligopoli. Pasar oligopsoni didominasi oleh sejumlah perusahaan yang saling bersaing. Masing-masing pemain di pasar oligopoli memiliki kekuatan yang cukup besar untuk mempengaruhi harga pasar. Biasanya terdapat beberapa perusahaan raksasa yang menguasai 70 hingga 80% dari seluruh produksi. Contoh dari pasar oligopoli adalah industri smartphone. Next, pasar monopsoni. Apabila pasar monopoli hanya memiliki satu penjual saja, maka pasar monopsoni hanya memiliki pembeli tunggal saja, yaitu pelaku usaha yang secara otomatis menguasai pasar komoditas yang dibeli. Contoh dari pasar ini adalah pasar sayuran pada suatu daerah terpencil. Yang terakhir ada pasar oligopsoni. Jenis pasar yang terakhir ini memiliki dua atau lebih pembeli atau umumnya pelaku usaha yang menguasai pasar dalam hal penerimaan barang atau berperan sebagai pembeli tunggal atas produksi suatu pasar komoditas. Umumnya yang dibeli adalah bahan mentah lalu menjualnya kembali kepada konsumen akhir. Di sini pembeli memiliki peran yang besar dalam penentuan harga barang di pasar. Contoh dari pasar oligopsoni adalah pasar wortel atau cabai dari petani desa dan dijual ke kota. Sekian dari kami dan Bye bye guys, see you.